Pemirsa bertempat di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli Selipi, Jakarta. Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto mengumpulkan 1.117 bakal calon kepala daerah untuk pemilihan umum serentak 2024 guna membahas instruksi pemenangan partai politik tersebut. Bertempat di kantor DPP Partai Golkar di Jalan Anggrek Neli, Selipi, Jakarta, Ketua Umum Partai Golongan Karya Airlangga Hartarto mengumpulkan 1.117 bakal calon kepala daerah untuk pemilihan umum serentak 2024. Airlangga juga menjelaskan tujuan pengumpulan bakal calon kepala daerah tersebut adalah untuk mengarahkan para kader caleg berkontribusi dalam pemilihan legislatif, pemilihan presiden dan wakil presiden, termasuk pemilihan kepala daerah. Airlangga juga menyatakan bahwa dengan demikian seluruh kekuatan akan bersatu untuk memenangkan Partai Golkar sekaligus memenangkan pasangan calon Presiden Prabowo Subianto dan calon Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka. Mengingat Pileg dan Pilpres 2024 hanya tinggal hitungan hari, Airlangga pun yakin instruksi tersebut akan cukup efektif karena para bakal calon tersebar di seluruh Indonesia. Hari ini Partai Golkar mengumpulkan seluruh calon-calon kepala daerah yang akan diusung oleh Partai Golkar. Jumlah yang dikumpulkan hari ini sebesar 1.117, baik itu sebagai bakal calon gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, wakil wali kota. Dan tujuan dari berkumpulnya para calon diharapkan para calon kepala daerah berkontribusi dalam Pileg dan Pilpres di bulan Februari nanti. Salah satunya adalah Pak Paulus yang akan kita dukung untuk menjadi bakal calon di Papua Barat. Nah, kemudian keseluruhan calon diharapkan untuk bisa memenangkan Partai Golkar, sehingga bersama dengan fungsionaris legislatif, ketua-ketua pengurus partai dari DPD, provinsi, kabupaten, kota, itu seluruhnya Partai Golkar mengerahkan semua kekuatan, sehingga tentunya ini bagi calon bupati, wali kota, gubernur, wakil gubernur, ini merupakan modal utama untuk diusung Partai Golkar dalam Pilkada 2024. Sehingga dengan demikian seluruh kekuatan akan bersatu untuk memenangkan partai sekaligus juga memenangkan pasangan yang didukung oleh Partai Golkar, yaitu Pak Prabowo dan Mas Gibran. Sementara itu, Ketua Bidang Pemenangan Pemilu Bali, NTT, dan NTB DPP Partai Golkar, Gede Sumarjaya Linggih mengatakan para kader Partai Golkar harus terjun mensosialisasikan serta program-program serta gagasan apa-apa yang telah diperbuat Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto. Yang menugaskan kader-kadernya yang berpotensi untuk maju di pilkada untuk segera terjun mensosialisasikan apa-apa yang telah diperbuat, terutama yang telah diperbuat oleh Ketua Umum kita sebagai Menko Perekonomian. Banyak program-program yang telah dilakukan oleh pemerintah melalui ide gagasan daripada Bapak Airlangga Hartarto yang kemudian juga menjadi kebijakan dari Bapak Joko Widodo kepada seluruh masyarakat. Ini kita perlu sosialisasikan. Itu yang pertama. Yang kedua, tentu mensosialisasikan dirinya sesedini mungkin untuk meraih simpati masyarakat. Ya, dengan cara ya tentu sosialisasi terhadap popularitas. Yang kedua, sosialisasi terhadap kerja-kerja sosial, kekaryaan yang harus mereka lakukan di masing-masing kabupaten, kota maupun di provinsi kalau yang maju gubernur. Dari Jakarta, Julius Soeharto dan Ketut Sumadiasa melaporkan.